Chen. Akan tetapi entah kenapa dia selalu merasa ada sesuatu yang membuatnya tak bisa tenang. Namun, Shen Jian meminta Xiao Yunpei untuk jangan khawatir karena Xiao Chen telah meninggal dan tidak akan ada lagi yang menghalangi mereka. Sekarang tugas mereka adalah untuk secepatnya menerobos ke level yang lebih tinggi. Xiao Yunpei tidak lagi menjadi khawatir, dan juga dengan bantuan kalian berdua, aku yakin bisa melewati cobaan petir dan naik ke tingkat tertinggi. 你可感觉有一丝不妙？你怎么了？他都死了，你怕什么？飞升到最高的层次。 Akhirnya semua masalah telah teratasi dan Xiao Chen berhasil menyelamatkan Jiang Meng. Kemudian Jiang Meng membuka matanya, dia langsung memanggil nama kakak Xiao Chen. Namun di saat yang bersamaan Duan Xiliang ternyata masih hidup dan dia muncul di hadapan Xiao Chen. Duan Xiliang tidak menyangka bahwa Xiao Chen berhasil melindungi Jiang Meng. 想不到犯人的情感是如此强，那儿女情长是影响。 Dewa Xiao Chen membuat Jiang Meng tertidur kembali. Dia lalu berjalan selangkah demi selangkah ke arah Duan Xiliang. Di saat itu ketika melihat tatapan Xiao Chen, Duan Xiliang menyadari bahwa orang di depannya ini bukanlah muridnya Xiao Chen. Hal itu membuatnya menjadi ketakutan dan terus mundur sampai kemudian dia terjatuh. Sementara Dewa Xiao Chen membuka ruang penyimpanannya dengan tubuh gaib bawaan. Dan teknik pemadaman taigunya menjadi semakin meningkat dan dia telah bisa menggunakan senjata dan juga teknik kultivasi yang dia kuasai di kehidupan sebelumnya. Dia lalu menggunakan baju jirah kebanggaannya dan memperkenalkan dirinya adalah penguasa agung Dewa Tixiu kepada Duan Xiliang. Dengan ingatan milik Xiao Chen, Dewa Tixiu tahu segala masalah yang terjadi di Akademi Lingyun. Di sini dia menawarkan bantuan kepada Duan Xiliang bahwa dengan bantuannya Duan Xiliang bisa membuat Akademi Lingyun kembali bangkit dari keterpurukan. Omong kosong saja tidak akan membuat Duan Xiliang percaya. Alhasil Xiao Chen memberikan Duan Xiliang sedikit keuntungan. Ya, Duan Xiliang menjadi sangat senang karena Dewa Xiao Chen memberinya sebuah teknik bernama tapak tungguang kelas 2 level dasar. Yang mana teknik ini sebenarnya sudah hilang dari muka bumi. Alhasil Duan Xiliang sangat percaya kepada orang di depannya bahwa dia adalah seorang penguasa agung dan lalu memberi hormat dan juga berterima kasih. Dewa Xiao Chen menjawab tidak apa-apa, lagi pula itu hanyalah teknik sampah. Jika bukan karena kultivasimu yang rendah, aku bisa memberimu teknik yang lebih hebat dari itu. Kemudian Xiao Chen meminta Duan Xiliang untuk menceritakan kondisi Akademi Lingyun dan juga wilayah Tianyuan kepadanya. Sementara saat ini di Akademi Lingyun terlihat semua murid dikumpulkan dan Penatua Pang langsung mendeklarasikan bahwa dirinya akan menjadi pemimpin akademi yang baru menggantikan Duan Xiliang. Namun terlihat salah seorang murid tidak terima dan dia meludah ke hadapan Penatua Pang sehingga membuat Penatua Pang murka dan memberi murid itu pelajaran. Bahkan Penatua Pang langsung mengeksekusi salah satu murid lainnya yang melawan terhadapnya di hadapan semua murid. Hal itu dia lakukan untuk memperingatkan semua murid bahwa yang tidak tunduk kepadanya akan berakhir seperti itu. Namun ketika Penatua Pang akan kembali mengeksekusi murid lainnya yang dianggap pengkhianat karena tidak tunduk kepadanya, tiba-tiba sebuah serangan berupa akar hijau memblokir Penatua Pang.
yang mana serangan akar hijau roh itu dilepaskan oleh seorang murid senior yang bernama Lin Bai. Di mana murid senior Lin Bai ini sangat tidak setuju dengan Penatua Pang yang merebut paksa posisi ketua dari tangan Duan Xiliang. Alhasil satu murid senior lainnya yang berpihak kepada Penatua Pang langsung saja melancarkan serangannya kepada Lin Bai atas perintah dari Penatua Pang. Sehingga pertarungan antar kedua murid senior tersebut pun tidak terelakkan. Ternyata kekuatan senior Lin Bai sangatlah kuat dan murid lainnya tidak mampu mengalahkannya. Dan ketika kedua murid itu dalam bahaya, tiba-tiba Penatua Pang angkat tangan sendiri untuk mengalahkan senior Lin Bai. Akan tetapi ketika Penatua Pang akan menghabisi senior Lin Bai, tiba-tiba Duan Xiliang muncul dan langsung memblokir serangan Penatua Pang. Kedatangan Duan Xiliang juga membuat semua murid berdiskusi. Sementara Penatua Pang sangatlah kesal. Duan Xiliang, kamu masih berani kembali untuk mengantarkan nyawamu. Namun di saat Penatua Pang berbicara dengan sangat arogan, tiba-tiba sebuah serangan melesat dari kejauhan dan menghantamnya. Bahkan satu giginya terlepas. Dan tentu saja yang melancarkan serangan itu adalah Dewa Tixiu alias Xiao Chen. Di sini Xiao Chen langsung memberi Penatua Pang waktu 3 napas untuk menyerah dan tunduk kepadanya. Namun Penatua Pang tentu saja tidak ingin tunduk kepada Dewa Tixiu, sehingga dia mulai melancarkan serangannya. Ya, sekuat apapun serangan dari Penatua Pang, tentu saja tidak akan bisa mengalahkan Dewa Xiao Chen, sehingga Penatua Pang harus kalah telak, terluka cukup parah, dan kehilangan kekuatan untuk melawan. Sementara Dewa Tixiu, dia duduk di kursi di sana, seraya berkata kepada semua murid Akademi Lingyun, apakah kalian ingin tunduk padaku atau mati? Tentu saja semua orang yang ada di sana memilih untuk hidup dan berlutut kepada Dewa Xiao Chen secara serentak. Duan Xiliang juga mengumumkan bahwa mulai saat ini Akademi Lingyun resmi dimiliki oleh... Namun Duan Xiliang bertanya terlebih dahulu kepada Dewa Tixiu tentang siapakah identitasnya. Di sini Dewa Tixiu meminta mereka semua untuk memanggilnya Kaisar Agung. Dan setelah itu semua murid pun berlutut menyembah di hadapan Sang Kaisar Agung. Xin berpindah ke wilayah Tianyuan di mana markas besar Sekte Puncak Senjian berada. Terlihat pemimpin Sekte Puncak Senjian yang bernama Yue Qingbo tiba-tiba kedatangan tamu. Yang mana tamunya itu ternyata adalah pemimpin tim Puncak Senjian yang sebelumnya menyerang Akademi Lingyun. Terlihat dia hanyalah seutas kehendak jiwa yang tersisa setelah kematian. Yang mana diketahui ternyata dia adalah penatua pertama Puncak Senjian. Yue Qingbo tidak menyangka itu hanyalah Akademi Lingyun yang kecil, tetapi penatua dibuat seperti ini. Penatua pertama menjelaskan bahwa Jiang Meng memiliki identitas yang sangat luar biasa. Bahkan keluarga Jiang dari alam atas juga datang untuk membawanya. Mendengar itu membuat Yue Qingbo terkejut. Untungnya penatua pertama bisa menggunakan pedangnya untuk menyegel sebagian kesadarannya sehingga dia masih bisa dibangkitkan.
Yang mana di sini terungkap bahwa teknik andalan dari puncak Senjian adalah itu bisa menyegel sebagian kesadarannya sendiri setelah kematian di dalam jiwa pedangnya, sehingga dapat dibayangkan bahwa selama ini setiap leluhur puncak Senjian masih hidup di dalam pedang. Di sini Yue Qingbo berkata bahwa dia akan meluluh lantahkan Akademi Lingyun untuk bisa membentuk kembali tubuh fisik Penatua pertama. Akan tetapi setelah Penatua pertama pergi, Yue Qingbo malah mencibir bahwasanya dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatan untuk menyerang Akademi Lingyun hanya untuk membentuk kembali tubuh fisik Penatua pertama. Terlihat Yue Qingbo ini sebenarnya sangatlah jahat dan tidak peduli kepada Penatua pertama. Sementara di lain sisi terlihat Duan Xiliang menyajikan teh untuk Dewa Tixiu seraya menjelaskan tentang alam Jinwu dan juga posisi Akademi Lingyun beserta seluruh murid dan juga setiap ranah kultivasi mereka. Kemudian Duan Xiliang juga menjelaskan tentang Lembah Mihun, Sekte Api dan juga Puncak Senjian. Duan Xiliang mengungkap bahwa pemimpin Puncak Senjian yaitu Yue Qingbo telah berada di ranah harmonisasi yang tidak boleh diremehkan. Mendengar penjelasan itu, Dewa Tixiu paham. Menurutnya ini cukup menarik. Dan lalu Dewa Tixiu memerintahkan Duan Xiliang untuk jangan membocorkan identitasnya, karena selanjutnya dia akan menggunakan identitas Xiao Chen, seorang murid dari Akademi Lingyun. Entah apa tujuan Dewa Tixiu, akan tetapi selanjutnya dia akan berubah-ubah identitas dari Dewa Tixiu Sang Kaisar Agung, pemilik Akademi Lingyun, kemudian berubah menjadi murid Xiao Chen, murid rendah Akademi Lingyun yang diremehkan. Selanjutnya Dewa Tixiu berkata kepada Duan Xiliang bahwa dia akan pergi ke kota Tianyuan untuk mengikuti lelang. Mendengar itu Duan Xiliang menjadi sangat panik karena jika sampai Kaisar Agung tidak ada di sini, maka Akademi Lingyun mungkin akan diserang. Alhasil Dewa Xiao Chen memberikan sebuah dupa kepada Duan Xiliang dan menjelaskan bahwa jika Akademi Lingyun diserang, Duan Xiliang hanya perlu membakar dupa ini, dan setelah dupa ini habis terbakar, maka aku akan kembali ke Akademi Lingyun untuk menolong kalian. Kemudian Jiang Ming menemui Dewa Tixiu. Di sini dia datang untuk mencari Xiao Chen. Namun Dewa Tixiu menjelaskan bahwa Xiao Chen tidak ada di sini, dan jika kamu ingin bertemu Xiao Chen maka bersiaplah, karena malam nanti dia dan Xiao Chen akan pergi ke kota Tianyuan. Malam harinya Dewa Tixiu telah berubah menjadi Xiao Chen dan dia memberi makanan kepada Penatua Pang yang nampak di penjara di sana. Di sini Xiao Chen juga mengatakan bahwa ini adalah makanan terakhirmu karena besok pagi Sang Kaisar Agung akan mengeksekusimu. Mendengar itu tentu saja Penatua Pang sangatlah terkejut karena dia belum siap untuk mati sekarang. Namun di sini Xiao Chen mengungkap bahwa Kaisar Agung telah pergi ke kota Tianyuan. Akan tetapi Penatua Pang yang melihat kunci tergantung di pinggang Xiao Chen, tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di benaknya yang mana dia akan menipu Xiao Chen. Pada akhirnya Xiao Chen berhasil ditipu oleh Penatua Pang karena sebenarnya ini juga adalah rencananya Xiao Chen. Sehingga Penatua Pang pun berhasil melarikan diri dari sana. Scene berpindah ke altar di puncak Senjian. Terlihat sebuah sinar cahaya melesat turun dari langit dan sejumlah huruf karakter terpampang jelas di depan Yue Qingbo, yang mana karakter tulisan itu memerintahkan agar
Yue Qingbo menghancurkan Akademi Lingyun dan membawa Jiang Meng hidup-hidup. Sementara saat ini Xiao Qian dan juga Jiang Meng nampak bergegas menaiki kuda menuju ke kota Tianyuan. Di sini Dewa Tixiu merasakan hatinya yang sedikit hangat di dekat Jiang Meng. Akan tetapi Dewa Tixiu berusaha sekuat tenaga untuk menolak perasaan tersebut. 四次向善，身边方可安全，不能被这种情感左右。